Ya, oke baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Untuk suara bisa masuk jelas terdengar. Terdengar, Pak. Ya, ya. Di siang hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah An Introduction to CFD and FEM. Jadi ini merupakan pengenalan untuk eh, mata kuliah simulasi yang berhubungan dengan aliran fluida dan finite elemen, metode elemen hingga. Nah, di pertemuan yang lalu, minggu sebelumnya sudah menceritakan mengenai histori atau sejarah yang ada hubungan dengan metode elemen hingga. Nah, untuk eh, sejarahnya seperti apa mengenai metode elemen hingga ini. Jadi pada tahun selanjutnya untuk pendekatan mengenai masalah eh, tegangan, kemudian ada regangan yang biasa dikenal dengan eh, tegangan itu stres ya atau regangan itu strain. Ini dimulai di sudah di apa dikenal di tahun 60-an. Nah, kemudian di tahun 1960 dikembangkan lagi bagaimana menghitung Large deformation. Large deformation ini ada hubungan dengan proses perpindahan ya atau eh, material tersebut mengalami perubahan secara besar. Jadi large deformation. Jadi ketika ada gaya yang bekerja dari luar yang diberikan terhadap material tersebut, maka material tersebut akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini yang disimulasikan secara finite element. Kemudian pengaruh adanya panas atau energi panas juga memberikan pengaruh terhadap material tersebut. Apakah material ini mengalami eh, pemuaian atau mengalami perubahan secara dimensi itu sudah dilakukan di tahun 1960. Kemudian bertambah lagi di tahun 62 material ini mengalami eh, ini ya berbagai macam perubahan. Ada material yang kondisinya linier, kemudian ada material yang non-linear. Non-linear itu artinya material ini ketika mengalami atau menerima gaya dari luar, maka material tersebut akan mengalami perubahan. Nah, ini eh, kondisi seperti ini mengingat lagi atau kembali lagi ke apa flashback ya di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya memang ada grafik yang menjelaskan tentang nah, ini adalah eh, non linear analysis. Jadi teori seperti ini sudah cukup lama. Ini sudah mulai dikembangkan di tahun tadi 1962. Jadi 1962 ini sudah diperkirakan teori tersebut hubungan antara besarnya displacement, displacement ini perubahan terhadap gaya yang diberikan. Jadi pada saat material tersebut mendapatkan
force atau gaya, maka material ini akan mengalami perubahan. Nah, kondisi perubahannya ada yang mengalami perubahan ketika force-nya meningkat, naik ya, vertikal, bertambah, tetapi perubahannya cukup besar, mengalami displacement-nya. Artinya gayanya yang diberikan tidak terlalu besar nilainya. Kalau dikasih skala ya, misalkan dari bagian ini ke sini. Nah, ini force yang diberikan tidak terlalu besar tetapi memberikan dampak terhadap perubahan material tersebut cukup jauh. Jadi nilainya, jadi kalau di bagian ini diartikan dari grafik ini, nah ini mengalami perubahannya non-linear. Jadi kondisinya yang seperti ini. Nah, ini ada kondisinya non-linear. Gaya yang diberikan tidak terlalu besar tetapi memberikan dampak terhadap perubahan material yang cukup besar nilainya. Lalu ada yang sebaliknya. Di bagian selanjutnya, ini juga sama, non-linear. Gaya yang diberikan, ini gayanya, nilai force-nya seperti ini. Tetapi nilai displacement atau perubahan yang ditimbulkan tidak mengalami begitu jauh perubahannya. Artinya nanti bisa saja ini kalau dari grafik ini diteruskan, ya dia sudah dalam kondisi yang konstan. Jadi tidak mengalami perubahan lagi displacementnya. Lalu kembali lagi ke teori yang tadi ya, mengenai historinya. Jadi histori itu untuk non-linear ini sudah ditemukan di tahun 1962. Ya, ini di tahun ini di 1962. Mengembangkan kasus material yang nilainya antara force dan displacement tidak linear. Kemudian tahun 63 ada kondisi buckling atau tekuk. Jadi material tersebut diuji. Misalkan ada plat ya, bentuknya seperti ini. Kemudian diberikan nilai F, lalu di sisi bagian sini ini kondisinya adalah fix, ada gaya yang bekerja sehingga material tersebut mengalami lekukan. Jadi material tersebut tertekuk seperti ini. Nah, ketika nilai F ini diberikan, maka bisa diprediksi berapa besar gaya atau force tersebut sehingga mampu membuat lekukan terhadap material yang diberikan tersebut. Lalu tahap selanjutnya di tahun 68. Ini yang dilakukan riset ini atau dicoba dikembangkan hubungannya terhadap material ya. Jadi material tersebut mengalami berbagai macam perkembangan. Yang pertama tadi ada material di tahun 62 ini non-linear, kemudian tahun 63 material tersebut dilakukan analisis ketika material ini menerima gaya tekuk. Selanjutnya viscoelasticity,
Untuk viscoelasticity ini ada hubungan terhadap material yang memiliki viscosity ya. Viscosity itu artinya kekentalan dan nilai elastisitas. Material ini ada pengaruhnya nilai temperatur. Jadi material ini dipengaruhi oleh nilai thermal. Thermal ini bisa saja memberikan kontribusi terhadap viscosity, kekentalannya, dan nilai elastisitas. Elastisitas itu ya seperti apa, membayangkan ada karet, gelang karet ya. Ketika gelang karet ini ditarik dengan jarak, dengan gaya ya, dengan gaya, kemudian karet tersebut akan elastis sejauh misalnya 10 cm. Nah, itu adalah elastisitas. Tetapi ketika gayanya dihilangkan, maka material karet tersebut akan kembali ke kondisi normal. Ini yang dimaksud dengan elastis. Jadi dia akan kembali lagi ke kondisi normal ketika gaya dihilangkan. Lalu yang berikutnya di tahun selanjutnya, tahun 65, penyelesaian dari kasus analisis dinamis ya, untuk mengembangkan konsisten mass metrik pada rangka balok. Lalu yang selanjutnya, pendekatan persamaan variasi dalam permulaan dari penyelesaian masalah yang di bagian ini bukan masalah menceritakan struktur. Jadi finite element ini juga bisa dipergunakan. Tadi ada teori bisa menghitung untuk kondisi thermal. Jadi yang dianalisis itu adalah nilai thermalnya atau nilai panas yang diberikan terhadap pengaruh panas yang diberikan dapat mempengaruhi material tersebut. Lalu yang selanjutnya di tahun 65, 68, Wilson dan Nickel ya, 66, ini ada masalah torsi, poros, kemudian masuk ke aliran fluida. Finite element juga bisa untuk menghitung masalah flow ya, aliran fluida yang mengalir. Dan kondisi heat transfer. Ini kondisi perpindahan panas pada kasus perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Ya, lalu bagaimana MEH atau yang biasa disingkat dari kepanjangan ya, singkatan dari metode elemen hingga. Prinsip dari perhitungan metode elemen hingga ini adalah menggunakan persamaan ya, persamaan matematika yang ditransformasikan ke dalam persamaan bentuknya aljabar untuk mendapatkan informasi dari nilai yang tidak diketahui pada bagian objek yang akan dianalisis tersebut. Jadi ketika melakukan simulasi dengan finite element ini, pasti menghitung dengan persamaan. Nah, persamaan inilah yang poin pentingnya pada saat menghitung dengan finite element. Nah, ini pada saat menggunakan tools ya, tools itu ya software, softwarenya bisa saja
di finite element itu banyak ya. Jenisnya ada ANSYS, kemudian ada SolidWorks ya, SolidWorks, lalu software CATIA ini juga ada finite elementnya. Yang perlu dilihat adalah model matematiknya, model matematika apa yang dipergunakan. Itu poin pentingnya. Jadi pada saat menggunakan software-software paket itu coba lihat bagian menu. Di bagian menu tersebut ada pilihan ya, ada bagian help. Nah, namanya help. Nanti bisa diketik equation atau dicari persamaan apa yang dipergunakan. Nah, tujuannya apa untuk mendapatkan persamaan tersebut? Ya, supaya kita bisa tahu simulasi ini dikerjakan atau dihitung dengan rumus apa atau diselesaikan dengan persamaan apa. Nah, karena ketika penggunaan persamaan tersebut kurang sesuai, misalkan ya sebagai contoh ya, ketika ingin mensimulasikan tadi ada kondisi thermal ya, thermal analisis. Nah, thermal analisis ini pengaruh panas bisa memberikan perubahan terhadap material. Nah, ini thermal analisis ini ada persamaannya, ada equationnya, ada persamaan energi atau persamaan matematika yang digunakan. Nah, pada saat melakukan perhitungan, kondisi ini atau thermal analisis ini tidak diaktifkan atau tidak dipergunakan fungsinya, sehingga software hanya menghitung besarnya nilai force atau nilai gaya saja yang bekerja pada material tersebut. Nah, inilah fungsinya kita mengetahui persamaan apa saja yang dipakai atau persamaan apa saja yang dipergunakan. Ya, untuk software ya mudah ya, hanya masuk mengaktifkan atau menonaktifkan persamaan matematika tersebut. Apakah mau menghitung dengan persamaan energi thermal atau tidak. Nah, itu bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan. Lalu yang selanjutnya pada hal ini umumnya persamaan tersebut dalam bentuk ODE, Ordinary Differential Equation, dan Partial Differential Equation. Jadi nanti kalau melakukan instalasi terhadap software ya, software SolidWorks atau ANSYS, nanti coba dibuka di menu tersebut, pasti akan mendapatkan persamaan matematika dalam bentuk diferensial. Jadi persamaannya dalam bentuk ODE, differential equation, dan partial differential. Itu adalah persamaan yang dipakai oleh software finite element hingga metode elemen hingga untuk menyelesaikan simulasi yang dikerjakan tersebut. Nah, selanjutnya penyelesaian metode elemen hingga ini menghasilkan persamaan dari masalah yang dianalisa dan sistem persamaan secara simultan. Dikatakan simultan karena software ini akan menghitung secara bersamaan. Nah, ini nanti yang akan mengeluarkan grafik. Jadi ada grafik yang namanya grafik iteration ya, grafik iterasi. Grafik iterasi ini iterasi itu artinya penghitungan secara berulang. Jadi software itu akan menghitung secara berulang. Dia akan menghitung yang pertama misalkan
biar grafiknya berbeda ya warnanya. Yang pertama, dia menghitung dengan misalnya ada persamaan von Mises. Berarti ini persamaan tegangan ya. Stressing von Mises, stress. Kemudian dia juga misalnya menghitung dengan persamaan karena ada kasus termal, berarti dia hitung dengan kondisi perpindahan panas. Nah, ini misalnya ini adalah termal. Lalu selain von Mises, termal, kemudian ada lagi dia hitung besarnya nilai deformasi. Deformation ya, deformation. Nah, untuk kondisi ini nanti akan mengeluarkan grafik. Yang pertama misalnya grafik von Mises, trennya seperti ini, ya kan seperti ini. Kemudian yang thermal nanti akan keluar juga grafik. Nah, lalu yang tadi ada von Mises ya, von Mises atau deformasi, dan deformasinya juga akan mengeluarkan grafiknya seperti ini. Ini adalah kondisi kalau diartikan sebagai kondisi yang dengan namanya itu konvergen. Kenapa dikatakan konvergen? Karena kecenderungan grafik antara grafik von Mises, kemudian thermal dan deformasi itu hampir sama bentuknya. Hampir ya, bahasanya itu hampir. Bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Jadi ada kemiripan. Trennya ya yang pertama dari iterasi awal ya, turun, kemudian konstan. Itu mengarahnya ke sana. Kemudian yang berikutnya ini juga turun, lalu konstan untuk nilai von Mises grafiknya. Lalu yang selanjutnya yang deformasinya juga sama seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh software finite element tersebut. Software tersebut menghitung secara simultan. Simultan itu artinya serempak. Serempak itu ya bersamaan. Jadi pada saat iterasi awal ya, iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai seberapa banyak, misalnya sampai 1000 kali iterasi, dia akan hitung secara bersamaan. Iterasi pertama untuk menghitung von Mises, kemudian iterasi pertama juga untuk menghitung thermal, kemudian iterasi pertama juga untuk menghitung deformasi, dan seterusnya sampai mencapailah kondisi yang steady. Yang perlu diperhatikan di bagian software ini, pada saat melakukan simulasi dengan metode elemen hingga, pastikan bahwa grafiknya dalam kondisi yang konvergen. Itu yang perlu dilihat. Grafik yang ditampilkan itu kondisinya harus konvergen. Kemudian lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya grafiknya tidak konvergen atau divergen ya? Divergen itu ya ada perbedaan. Jadi kalau grafiknya ini misalnya ini warnanya biar beda ya. Ini warnanya ini. Yang dimaksud dengan grafik divergen ini seperti ini. Jadi ada kondisinya ketika
tiga grafik yang berikutnya itu turun. Ini turun ya grafiknya, tiganya ini turun semua. Kemudian grafik yang keempat ini atau grafik yang lainnya itu kondisinya berbeda sendiri. Itu adalah kondisi yang divergen. Nah, kondisi divergen ini yang perlu dicari. Karena dia tidak akan mendapatkan kesamaan ya atau nilai yang sama. Nah, kenapa ya nilai tersebut tidak sama? Ya ini yang perlu dicari tahu atau dilakukan pengecekan ulang terhadap kondisi batas yang diberikan pada saat melakukan simulasi tersebut. Kondisi batasnya ya seperti apa, lalu persamaan apa yang dimasukkan sehingga menghasilkan grafiknya divergen. Nah, itu adalah bagian yang perlu dicermati ketika melakukan simulasi dengan finite element. Pastikan bahwa grafik yang didapatkan kondisinya konvergen. Lalu yang selanjutnya, penyelesaian tersebut memberikan hasil pendekatan dari nilai yang tidak diketahui, berarti nilai variabel ya, variabel yang ingin dicari atau variabel yang tak diketahui pada titik tertentu dalam sistem yang kontinu. Ya, kemudian sistem yang kontinu adalah istilah dari kondisi struktur objek yang sebenarnya. Discrete merupakan suatu proses atau pemodelan dari struktur atau objek dengan membaginya ke dalam elemen-elemen kecil. Jadi ada kata discrete. Discrete ini ya sama saja seperti membagi elemen tersebut menjadi elemen kecil yang biasa dikenal dengan nama sebutan mesh. Itu adalah melakukan diskretisasi atau discrete. Membagi ke dalam elemen kecil yang terhubung oleh titik. Jadi elemen-elemen yang terbagi seperti jaring ya, jaring penangkap ikan atau jala ikan itu adalah meshing. Nah, jaring atau elemen-elemen ini saling terhubung antara elemen satu atau bagian yang di discrete tersebut saling terhubung berupa titik ya, titik atau nodes. Nah, titik-titik inilah fungsinya. Fungsinya nanti pada saat ketika titik tersebut sudah dihitung nilainya, maka dia akan menghitung perubahan terhadap titik selanjutnya. Ya, itu adalah bagian dari prinsip dari perhitungan finite element. Ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk suaranya bisa stabil, jelas terdengar? Jelas terdengar, Pak. Ya, lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya, dalam metode elemen hingga, persamaan dari seluruh sistem dibentuk dari penggabungan persamaan elemen-elemen. Nah, ini seperti itu. Jadi di finite element ini ada persamaan. Persamaan itu ya, rumus matematik yang digunakan. Di seluruh sistem dibentuk dari penggabungan persamaan elemen. Jadi elemen-elemen yang sudah dibagi-bagi tadi di discrete itu digabungkan. Selanjutnya pada masalah struktur, penyelesaian yang didapat adalah ada hubungan dengan displacement. Displacement itu deformasi atau perubahan pada setiap titik yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan besarnya regangan atau strain dan tegangan atau stresnya. Nah,
Nilai strain dan stres ini seringkali ditampilkan di post processing hasil simulasi menggunakan finite element untuk bisa memprediksi material tersebut. Apakah material ini menerima tegangan yang cukup kuat dengan kondisi masih aman, tidak mengalami kerusakan, atau material ini mendapatkan tegangan yang sudah sangat besar sehingga material tersebut bisa mengalami rusak atau hancur. Lalu yang selanjutnya, penyelesaian dari metode elemen hingga umumnya menggunakan matriks. Nah, sama halnya seperti ini ya, kalau di software namanya MATLAB. Jadi MATLAB ini cocok untuk FEM, metode elemen hingga. Cuman yang membedakan kalau di MATLAB, kita harus membuat coding atau membuat script yang biasa di code-nya atau membuat script atau tulisan sehingga harus bisa dijalankan di software tersebut. Nah, beda halnya kalau softwarenya ini sudah software paket ya. Software paket itu artinya software tinggal menggunakan saja, seperti software ANSYS, kemudian tadi apa Solid ya, SolidWorks itu hanya menggunakan atau tinggal memakai. Jadi tinggal mengaktifkan kondisi batasnya seperti apa, lalu besarnya gayanya seperti apa, kemudian materialnya seperti apa yang akan dipakai. Setelah didapatkan semuanya, baru dimasukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya, penyelesaian metode elemen hingga memerlukan perhitungan. Tadi ada iterasi. Iterasi artinya berulang, jadi menghitung dengan persamaan yang berulang. Yang diulang itu adalah persamaan. Persamaan tadi misalnya ada von Mises, kemudian deformasi, kemudian persamaan termal. Itu dihitung berulang sampai mencapai kondisi yang konvergen. Semakin banyak persamaan yang dipakai, misalnya kondisinya kompleks ya. Jadi perubahan material ini tidak hanya saja dipengaruhi oleh, misalnya tidak hanya saja dipengaruhi oleh perpindahan panas, tetapi juga ada pengaruh misalnya vibrasi atau getaran. Kemudian ada pengaruh gaya dari luar, external force, kemudian ada pengaruh suhu, kemudian ada pengaruh misalnya thermal dan lain sebagainya. Nah, karena banyaknya persamaan-persamaan yang dipergunakan sehingga memerlukan fasilitas PC atau komputer yang cukup tinggi speknya. Inilah yang menjadikan kenapa software-software simulasi itu umumnya membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Nah, karena menghitungnya banyak melibatkan persamaan. Bisa saja yang dipergunakan dalam satu kali iterasi itu ada 10 persamaan, ada 10 equation yang dipakai. Ini yang menjadikan komputer tersebut dengan spesifikasi yang tinggi. Beda halnya dengan misalnya kalau komputer yang hanya digunakan hanya untuk mengetik ya, ngetik di Microsoft Word atau Office ya itu standar. Tapi kalau di komputer finite element ini membutuhkan spesifikasi yang cukup tinggi. Lalu yang selanjutnya ini kembali lagi ke ini ya, simulasi. Ini hasil contoh ya, ini hanya sampling atau
hasil yang didapat ketika melakukan simulasi untuk menganalisis kendaraan atau bagian yang akan dipergunakan untuk mengangkat beban di medianya. Itu adalah media yang dilalui adalah air atau kapal. Kondisinya seperti ini. Ini ada gambar autonomous surface. Autonomous itu artinya secara otomatis atau bisa digerakkan secara jarak jauh. Surface Vehicle Feeder Boat. Kondisinya seperti ini, yang akan dianalisis dengan elemen hingga. Jadi yang perlu dilakukan coba untuk menggambar ya dengan skalanya itu bisa saja dengan kondisi yang sama, skala 1:1. Jadi digambar terlebih dahulu ukurannya, panjangnya, ketebalannya, lebar, tinggi, dan lain sebagainya. Setelah digambar secara skala 1:1, baru masuk ke tahap selanjutnya. Ya, nah ini secara tampilan ya, secara tampilan dimensi dari katamaran hull untuk panjang ini dengan panjang nilainya 1000, kemudian lebarnya 400, lalu tinggi dari bawah ke atas ya, dari sini ke ini ya. Nah, ini tingginya 200. Kemudian di bagian tersebut mengangkat beban. Itu ada beban yang warna bisa untuk meletakkan bagian yang akan di pemberian pembebanan dengan ketinggian ketika membawa beban 637 ya, 637,17 tanpa beban yang dibawa, tingginya 200. Ya. Lalu yang selanjutnya, di bagian tahapan selanjutnya adalah mendefinisikan, ini bagian yang penting ya. Pada saat melakukan simulasi, ini simulasinya menggunakan software ya, software paket SolidWorks. Yang perlu diperhatikan pada saat mendefinisikan loading definition, pastikan beban tersebut letaknya ada di mana, posisinya. Nah, apakah seluas ini beban yang akan dibawa, atau hanya dalam berupa kotak-kotak ini. Ini yang perlu pendefinisian secara detail ya, atau secara lengkap. Kenapa hal itu perlu dilakukan secara jelas? Karena kalau misalnya software ini kan pada saat diklik ya, hanya diklik, maka dia akan membaca semua permukaan. Jadi semua permukaan ini diasumsikan menerima beban. Nah, tetapi kan aktualnya pada saat perahu atau kapal ini dipergunakan, beban yang dibawa hanya berupa kotak-kotak ini. Nah, bagian yang ini tidak menerima
bagian keliling ya, ini sekelilingnya. Sekeliling ini tidak menerima gaya dari beban yang dibawa tersebut. Ya, ini yang perlu dicermati pada saat melakukan simulasi bahwa eh, kondisi batas untuk beban yang dibawa itu harus jelas kondisinya adanya di mana posisinya. Kemudian yang selanjutnya ini penentuan constraint. Ini adalah bagian applied constraint. Constraint itu ya pemegang atau penghambatnya atau untuk pengikat dari kapal tersebut diasumsikan seperti apa constraint-nya. Di sini ini ada hubungan lagi tentang yang kemarin di sebelumnya itu ada namanya tumpuan ya. Kalau kembali ke slide sebelumnya. Nah, di bagian slide sebelumnya itu ada namanya tumpuan. Tumpuan itu memberikan fungsi untuk bisa menopang material yang akan menerima gaya dari luar. Nah, dari bagian yang didefinisikan tadi, tumpuannya menggunakan tumpuan ini, jepit. Jadi ada kata fix ya, penjelasan FIX, fix itu artinya tumpuannya dijepit. Tumpuan untuk tumpuan jepit ini berarti harus bisa menahan gaya secara vertikal ketika membawa beban ya, beban berupa kotak tadi secara vertikal dan horizontal. Jadi beban yang dibawa juga akan tertahan, tidak bisa bergerak arah horizontal. Kemudian momen. Nah, jadi diasumsikan kondisinya fix. Mampu menahan gaya vertikal, horizontal, dan momen serta tidak mengalami rotasi atau putaran pada tumpuan. Jadi bagian ini yang merupakan kondisi yang penting pada saat melakukan constraint untuk geometri yang akan disimulasikan tersebut. Jadi ini diasumsikan yang simbolnya ini ya, ada warna hijau ini, warna tanda panah ini adalah kondisinya fix geometri. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah memasukkan nilai material dan meshing. Jadi nilai material yang dipergunakan menggunakan balsa, kayu ya, kayu balsa wood, ini harus diketahui terlebih dahulu. Berapa nilai misalnya elastis modulus, kemudian Poisson ratio, shear modulus, mass density, yield strength itu harus diketahui berapa besar nilai-nilainya. Jadi kalau misalnya menggunakan new material, material baru ya, new material, maka pastikan bahwa nilai modulus elastis, Poisson ratio, shear modulus, mass density, dan yield strength ini didapat nilainya. Karena kalau misalnya ini tidak didapatkan nilainya, nanti pada saat mengeluarkan hasil post processing, kita tidak bisa memperkirakan
apakah material tersebut masih kondisinya masih kuat atau tidak mengalami perubahan atau tidak hancur ketika menerima gaya dari luar. Nah, ini adalah mechanical properties atau properties dari material yang dipergunakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya di bagian ini ada tabel yang menjelaskan density meshing atau kepadatan dari mesh yang dipergunakan. Meshing data from catamaran hull. Yang pertama standar. Jadi standar itu ya ini meshnya standar mesh. Kemudian Jacob poinnya itu 4 titik, 4 node ya, 4 node. Lalu elemen size-nya ini jadi setiap elemen, ukuran elemen size-nya itu digunakan dengan ukuran elemennya itu 36 untuk size-nya. Toleransi dari nilai 36 itu ya toleransinya 1,8. Ya bisa plus minus dari plus 36 tambah 1,8 atau 36 dikurang 1,8. Itu adalah toleransi plus minusnya. Mesh quality yang digunakan height total nodes ini 18.909, total elemen kalau dihitung ada 9.840, maksimum aspek rasio 79, kemudian persentase ini nilainya dari elemen aspek rasionya lebih kecil dari 3. Ini merupakan data-data yang penting juga ya diketahui pada saat melakukan simulasi menggunakan finite element. Nah, data-data ini misalnya ya sebagai contoh misalkan ini menggunakan mesh-nya standar. Nah, ketika ini dirubah, misalnya menggunakan user mesh. Jadi user mesh-nya itu mendefinisikan sendiri mesh-nya. Jadi ada bagian grid yang dibuat lebih rapat, kemudian ada bagian dimensi yang gridnya lebih renggang. Itu ada user mesh. Jadi usernya itu ya didefinisikan oleh pengguna atau yang melakukan simulasi tersebut. Kalau standar mesh ini secara automatically atau secara otomatis dari software tersebut mendefinisikan sendiri. Nah, ini salah satu contoh dari standar mesh. Bisa diperhatikan di bagian ini secara standar ya tampilannya seperti ini. Kenapa dikatakan standar ya tampilannya seperti ini. Bisa mengetahui apakah mesh ini standar atau tidak. Ya lihat saja bentuk model mesh-nya. Nah, dari model mesh-nya ini kalau dilihat ya, ini bentuknya, ini kalau di zoom, nah, ini seperti ini, segitiga. Kemudian antara segitiga yang ini, di bagian ini, di segitiga ini, dengan segitiga yang ada di sini, ini hampir sama. Itu artinya standar. Uniform ya, uniform atau seragam atau standar itu sama artinya. Jadi kondisi bentuk mesh-nya sama. Yang di bagian sini dengan yang ini hampir sama. Tadi ada toleransi 1,8. Jadi hanya plus minus
atau mengalami perubahan sedikit dari 3,6 ditambah 1,8 atau 3,6 dikurang 1,8 dan seterusnya. Ya, juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, ini artinya standar mesh. Kemudian lalu bagaimana dengan misalnya mesh-nya itu user mesh, user define mesh. Jadi user sendiri yang mendefinisikan. Kalau di user sendiri yang mendefinisikan, kondisinya sudah tidak standar lagi, sudah mengalami perubahan. Bisa saja nanti di bagian ini, karena ini dekat pembebanan, dekat dengan objek, ini yang dibuat menjadi lebih rapat kondisi gridnya atau kondisi meshnya. Di bagian ini meshingnya lebih rapat di bagian sini, kemudian ini kondisinya lebih renggang. Itu kondisinya user define. Ya, lalu yang selanjutnya setelah menentukan tadi sudah dilewati, misalnya pendefinisian loading, kemudian fix geometri sudah dipilih, material mesh sudah ditentukan, ini materialnya. Selanjutnya kondisi meshing, nilai-nilai mesh sudah dimasukkan. Tahap selanjutnya mesh tersebut keluar hasilnya seperti ini, dan di bagian akhir adalah mengeluarkan hasil. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya ya seperti ini. Jadi kalau dibesarkan, ini von Mises ya, dari bagian ini terlihat ya. FON von Mises, ini legendnya agak kecil pixelnya. Von Mises nilainya warna merah, di standar defaultnya itu, standarnya itu maksimal itu warna merah, kemudian nilai minimal berwarna biru. Von Mises strain, von Mises stressnya, von Mises stress, tegangan, nilai tegangan yang dihasilkan. Bisa dilihat dari hasilnya, beban yang paling besar, stres yang paling besar diterima di bagian zona yang berwarna merahnya ada di sini. Nah, ini adalah zona yang paling besar nilainya. Lalu bagaimana hasil yang didapatkan terhadap analisis yang diberikan? Dari analisis yang diberikan ya tinggal dilihat di bagian ini maksimalnya berapa. Ini 1,24 ya. Nah, itu adalah maksimalnya. Kemudian coba lihat nilai properties dari material tersebut. Properties material tersebut apakah masih kondisinya masih tahan atau sudah mengalami kehancuran atau rusak. Jadi kembali lagi ke properties materialnya. Nah, ini kondisinya elastis modulusnya itu 2999. Kemudian kalau yang tadi nilainya 1,44 ya, berarti masih dalam kondisi elastis. Jadi masih cukup aman ya untuk nilai tersebut. Lalu yang selanjutnya strain. Strain ini adalah regangan. Beda halnya dengan stres. Kalau stres itu tegang, stres itu tegang. Ini tegang. Kemudian kalau strain ini regang. Apa bedanya tegang dengan regang? Ya kalau regang
artinya mengalami pelebaran atau meregang. Jadi kalau misalnya ini ada diilustrasikan ya, ini ada material yang awalnya panjangnya 1 cm, ketika material ini ditarik dengan gaya, maka panjangnya menjadi 1,5 cm. Ini force, berarti dia kondisinya regang. Regangnya berapa? Meregangnya ya 1,5 tinggal dikurangin 1. Nilainya adalah ini 0,5 ya. 1,0 ya. Nilainya adalah 0,5. Nah, itu adalah strainnya, regangannya berapa. Lalu yang selanjutnya displacement simulation. Displacement simulation. Displacement simulation ini berbeda dengan kalau ini tadi regang. Regang artinya mengalami panjang ya. Kalau displacement ini perubahan. Perubahan ya. Perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan misalnya ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada, katakanlah gambarnya seperti ini. Ini anggaplah lurus ya. Ada plat lurus. Kondisinya normal, maksudnya secara garis ini horizontal. Lalu di bagian ini ketika dia mengalami displacement berarti ada gaya yang bekerja. Nah, gayanya dengan nama misalnya simbolnya F, force ya, gaya. Pada saat material tersebut menerima displacement, dia mengalami perubahan. Yang awalnya tadi horizontal, berubah agak sedikit, misalnya miring ke bawah. Nah, inilah displacement. Nah, perubahan dari kondisi, misalnya ini gambarnya biar ini kondisi normal ya, ini kondisi horizontal berubah ke miring, ini mengalami pergerakan berapa mili mengalami perubahannya. Jadi kalau ini dihitung berapa nilainya dengan satuan milimeter. Jadi mengalami pergeseran atau mengalami perubahan dari kondisi normal sebelum ada gaya. Itu dia mengalami perubahan. Ini yang dimaksud dengan displacement. Ini beda ya, displacement dengan strain. Kalau strain itu meregang, jadi melebar, panjang. Kalau yang ini kondisinya tidak mengalami apa, bisa saja tidak mengalami apa strain, tetapi mengalami perubahan, pergeseran, mengalami perubahan. Nilai perubahan ini yang didapatkan dari hasil simulasi. Nah, ini ada satuannya mm ya, milimeter. Seberapa jauh, jauh perubahan tersebut terjadi, berapa mili perubahan dari kondisi normal, horizontal sebelum mendapatkan gaya dan setelah ada gaya yang bekerja. Ya, itu adalah displacement. Displacement itu bisa saja ada software yang menamakan displacement, ada yang menggunakan namanya deformation. Deformation itu juga sama, perubahan.
displacement, deformation, itu ada hal yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah variasi pembebanan. Untuk variasi pembebanan ini loading deformation, ini bisa terlihat di bagian ini ada perubahan nilai von Mises, bisa diketahui dari legend ya, legend maksimal dan minimalnya. Ini bisa terlihat, ini nilainya 3,7, ini 7,4, kemudian ini 1,1, ini 1,43. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti didapatkan dari hasil simulasi tersebut. Jadi hasil simulasi dari finite element ya mengeluarkan von Mises. Jadi yang dikeluarkan dari finite element itu hasilnya berupa von Mises. Von Mises ini sama saja dengan stres atau tegangan, kemudian strain, kemudian displacement. Nah, dari ketiga hasil simulasi ini nanti didapatkan informasi. Informasinya ya memberikan informasi apakah material tersebut akan mengalami rusak atau masih dalam kondisi aman, tetapi misalnya ada cycle ya, misalnya ketika material ini dipakai selama 10 kali atau 20 kali akan mengalami kehancuran atau rusak atau fatigue ya, biasa disebut dengan namanya fatigue. Ya, itu adalah siklus dari simulasi yang akan memberikan informasi dari metode finite element. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Jadi gambarannya seperti itu, fungsi dari finite element, metode elemen hingga, tujuannya untuk melakukan analisis secara kekuatan material, apakah material ini masih dalam kondisi yang safety, aman, atau perlu dilakukan pergantian material. Nah, atau misalnya kalau tidak menggantikan material berarti merubah bentuk geometri. Dengan merubah geometri bisa menghasilkan nilai strain yang terdistribusi atau nilai tegangan yang terdistribusi ke material yang lain, sehingga beban maksimalnya itu mengalami perubahan posisinya. Itu yang bisa dibantu dilakukan menggunakan simulasi finite element. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya untuk mata kuliah ini. Sebagai gambaran dari mata kuliahan Introduction to CFD, kalau CFD untuk simulasi dan FEM juga untuk simulasi, cuman simulasi untuk kondisi yang berbeda. Yang CFD digunakan untuk melakukan analisis aliran fluida, dan finite element dilakukan untuk menganalisis kekuatan material. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup pertemuan